Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari S1 Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan dan logi yang artinya pengetahuan. Ideologi terbuka bersifat inklusif dan totaliter. Sedangkan ideologi tertutup yang menentukan tujuan dan norma politik sosialisasi. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. 3. Tidak melaksanakan kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Ideologi tertutup. 1. Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan a priori. 2. Ideologi tertutup dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Dogmatis adalah percaya suatu keadaan tanpa data yang lain, sedangkan a priori berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri khas ideologi terbuka. 1. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. 2. Menerima reformasi. Ciri khas ideologi tertutup. 1. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa. 2. Menolak reformasi. Hubungan rakyat dan penguasa. Ideologi terbuka. Penguasa bertanggung jawab pada rakyat sebagai pengemban amanah. Dan pada ideologi tertutup, masyarakat harus taat pada ideologi elit penguasa dan totaliter. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisiatif. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret sehingga memiliki kemampuan reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Menurut Karl Mannheim yang beraliran Marx secara sosiologis, ideologi dibedakan menjadi ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Ciri khas ideologi partikular, nilai-nilai dan cita-cita merupakan suatu keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan kelas sosial tertentu. Ciri khas ideologi komprehensif, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu, atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Ideologi Pancasila berada di antara ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Dalam artian ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bersifat objektif. Nilai-nilai Pancasila sifatnya universal, tetap sepanjang masa, dan merupakan pokok kaidah yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila sangat bergantung dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berasal dari tatanan budaya Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa dan jati diri bangsa. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu
1. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bersumber pada filsafat Pancasila. 2. Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana norma-norma kenegaraan. 3. Dimensi realistis, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tempat salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.